perkenalkan, nama saya Selva Witasari, NPM 2213022077. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Apa sih sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Zat-zat sisa metabolisme merupakan hasil dari pembongkaran makanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat-alat ekskresi. Dan fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Ada pula organ-organ sistem ekskresi manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berfungsi membuang produk limbah dan kelebihan cairan dari aliran darah. Darah dari seluruh tubuh akan mengalir masuk dan keluar ginjal tanpa henti. Organ utama dalam sistem ekskresi manusia yang ginjal itu sendiri, karena tubuh manusia punya dua buah ginjal yang berukuran 10-12 cm yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan punggung belakang. Yang kedua adalah hati atau disebut liver. Liver atau hati merupakan organ tubuh manusia yang berukuran dari 1,5 kg dan terletak pada rongga perut kanan atas, tepatnya di bawah diafragma. Kerja hati dalam sistem ekskresi berhubungan dengan ginjal. Salah satu limbah yang dibuang oleh hati ialah amonia yang berasal dari proses pengurangan protein. Organ ini terlebih dahulu menyaring darah untuk menyisakan dari limbah-limbah dalam tubuh. Selain itu, hati juga menghasilkan produk sampingan berupa cairan empedu. Yang ketiga adalah usus besar. Secara umum, usus besar itu berfungsi mengatur kadar cairan pada hasil pencernaan makanan. Tugas sampingan sebagian dalam sistem ekskresi manusia yaitu makanan yang kita telan atau kita cerna di lambung akan diubah menjadi seperti bubur halus yang disebut kim. Setelah semua zat gizi diserap, kim bergerak laju menuju usus besar. Bagian inilah yang akan memisahkan cairan, zat sisa, serta ampas makanan. Cairan empedu juga dialirkan ke usus dan membuat fase berwarna kecoklatan. Fase lalu dikeluarkan melalui anus saat Anda buang air besar. Yang keempat adalah kulit. Kulit juga itu seperti tubuh kita. Tubuh berkeringat untuk mendinginkan suhu saat kita kepanasan atau melakukan aktivitas fisik. Fungsi keringat juga untuk membuang zat limbah dan kotoran dari dalam tubuh. Keringat berasal dari kelenjar yang ada pada lapisan dermis kulit kita sendiri. Salah satu sisa zat metabolisme juga ada dalam keringat ialah amonia. Ada dua jenis kelenjar utama pada kulit manusia, yaitu ada kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang tidak mengandung protein dan lemak yang banyak ditemukan pada bagian tangan, kaki yang kering. Nah, sedangkan kelenjar apokrin yaitu menghasilkan keringat mengandung protein dan lemak yang hanya pada bagian tubuh kita tertentu. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru berperan penting dalam sistem pernapasan dan ekskresi. Organ ini mengeluarkan zat limbah berbentuk gas karbon dioksida atau CO2, uap air, dan sejumlah gas buangan lainnya. Sebagian besar gas karbon dioksida berasal dari pembakaran glukosa menjadi energi. Darah mengambil glukosa dari makanan yang dicerna usus, lalu mengedarkannya ke sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh akan melakukan proses pembakaran energi dengan bantuan oksigen O2 dari paru-paru. Proses inilah yang menghasilkan karbon dioksida untuk selanjutnya dibawa ke aliran darah kembali ke paru-paru. Darah mengandung CO2 mengalir ke alveolus, yakni balon-balon kecil pada paru-paru sebagai tempat pertukaran gas. Setelah bertukar tempat dengan oksigen, gas karbon dioksida akan keluar dari tubuh saat kita akan menghembuskan napas.
Sekian penjelasan dari saya tentang organ-organ manusia yang ada di dalam ekspresi. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.